Halo para kaum magerness, kembali lagi di channel yang mengupas alur film, yaitu SVT Channel. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika kalian beraktivitas dengan mata tertutup? Tentu saja hal tersebut sangat menegangkan, bukan? Nah, saat ini saya akan membahas sebuah film bergenre thriller yang pastinya sangat seru dan juga menegangkan. Karena bisa membuat jantung kalian setiap detiknya serasa mau copot dengan setiap adegan yang ada. Film ini berjudul Bird Box, berasal dari Amerika Serikat, disutradarai oleh Susan Bird dan diproduksi pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang fenomena mengerikan di mana semua orang melakukan aksi bunuh diri secara beramai-ramai. Saat itulah perjalanan seorang wanita bernama Mallory yang diperankan oleh Sandra Bullock dimulai. Mallory bersama dengan dua anak kecil tak bernama yang hanya dipanggil Boy dan Girl terpaksa harus melewati hutan dan mengarungi sungai berjam-jam dengan memakai penutup mata untuk melindungi diri mereka dari makhluk tak kasat mata. Alur cerita Bird Box ini dibagi dalam dua periode, yaitu saat tragedi bunuh diri massal dan saat perjuangan Mallory 5 tahun kemudian untuk bertahan hidup, serta mencari tempat pelindungan yang aman untuk dirinya dan kedua anaknya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Jangan lupa sediakan kopi dan cemilan. Let's to play movie. Check it bro. Di suatu hari, Mallory ditemani saudara perempuannya bernama Jessica pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya kepada Dr. Lapham. Agenda? And ruin the surprise, Dr. Lapham? No. Lavender sachet. Could sell them down maybe in the gift shop. You're having a baby. Ketika hendak bergegas pulang, Mallory melihat di lorong rumah sakit tersebut ada seorang wanita yang mencoba bunuh diri dengan cara memukulkan kepalanya ke jendela kaca rumah sakit tersebut. Melihat hal ini, Mallory pun langsung berlari ketakutan dan segera menyusul Jess yang sudah menunggunya di mobil. Whatever it is in Russia, the thing that's making everybody crazy, it's here now. What? Can you just please... Disinilah malapetaka akan segera dimulai. Saat dalam perjalanan pulang, mereka melihat kejadian yang sangat mengerikan di sepanjang jalan, di mana telah terjadi aksi bunuh diri oleh setiap orang yang ada di jalan tersebut. Dan yang lebih mengenaskan lagi, di sela kejadian tersebut, pandangan Jess sudah terlihat asing. Terdapat kecemasan dan kegelisahan dalam pandangannya. Ternyata, dia sudah melihat makhluk tak kasat mata yang menyebabkan dirinya tak berkonsentrasi lagi dalam menyetir. Kemudian dia menabrak sebuah mobil. Tidak sampai di situ saja, setelah tabrakan tersebut, Jess keluar dari mobil dan segera berlari lalu menabrakkan dirinya pada sebuah truk yang sedang melintas. Wow, sangat mengerikan. Kemudian Jess tewas di depan mata Mallory. Semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka, termasuk Mallory. Saat sedang berlari, Mallory terjatuh tepat di depan sebuah rumah dan seseorang wanita bernama Lydia datang dari rumah itu untuk menyelamatkan Mallory. Namun naasnya, saat hendak menolong Mallory, Lydia pun melihat makhluk tak kasat mata tersebut dan kemudian lagi-lagi hal mengerikan terjadi. Lydia langsung masuk ke mobil yang sedang terbakar dan membiarkan dirinya terbakar hidup-hidup dan meledak di dalam mobil tersebut. Kejadian tersebut disaksikan oleh Mallory dan Douglas yang adalah suami dari Lydia, yang awalnya melarang Lydia untuk pergi menolong Mallory. Lydia, not now, let's go in! She's pregnant! Setelah itu, datanglah Tom yang hendak menolong Mallory untuk masuk ke dalam rumah Douglas diikuti oleh Lucy. My house. Get in, hurry! Di dalam rumah tersebut, sudah ada beberapa orang yang juga ingin selamat dari peristiwa mengerikan tersebut. Mereka telah menyadari bahwa peristiwa ini disebabkan oleh makhluk tak kasat mata, dan jika melihat makhluk itu, maka mereka akan terdorong untuk melakukan bunuh diri yang tragis. Tiba-tiba seorang perempuan yang sedang hamil bernama Olympia mengetok pintu dan memohon untuk dapat diizinkan masuk ke dalam rumah, dan mereka pun mengizinkannya. Valerie. Yeah. The gun, please. Yeah. 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 October 1st. What about you?
Selain dari itu, salah satu dari mereka yaitu Greg membuat kesalahan fatal. Dia melakukan percobaan untuk mencari tahu tentang makhluk tak kasat mata tersebut dengan menggunakan kamera CCTV yang terpasang di luar rumah. Awalnya dari mereka semua tidak menyetujui hal yang akan dilakukan Greg, namun dia bersikeras karena dia berpikir tidak akan terjadi apa-apa jika dia melihat secara tidak langsung. Dia pun segera duduk untuk mengawasi kamera CCTV dengan keadaan tubuh yang terikat di kursi untuk mencegah kemungkinan terburuk yang akan terjadi, yaitu halusinasi yang mendorong untuk bunuh diri. Dan sungguh nasib naas pun kembali terjadi kepada Greg. Seperti yang dikhawatirkan oleh yang lainnya, Greg pun ditemukan tewas dengan kepala berdarah saat setelah melihat makhluk tersebut melalui kamera pengawas CCTV. Nasib yang sama juga dialami oleh Charlie yang saat mereka memberanikan diri pergi mengambil pasokan makanan di swalayan tempat Charlie bekerja. Saat itu terdengar suara dari gedung. Suara tersebut adalah Fishfinger yang merupakan teman kerja Charlie di swalayan tersebut. Namun, dia dikurung karena memiliki gangguan jiwa. Mereka pun tidak membiarkannya untuk keluar dari gudang tersebut. Karena memiliki postur tubuh yang besar, Fishfinger dapat mendorong pintu tersebut. Lalu Charlie menatap mata Fishfinger dan berlari mendorongnya masuk ke gudang lagi. Saat itu darah pun langsung bercucuran mengalir dari gudang yang adalah darah dari Charlie yang sudah tewas di dalam. Disusul dengan kepolosan dan kebaikan hati Olympia yang membiarkan Gary masuk ke dalam rumah yang awalnya sudah dilarang oleh Douglas. Shut up, Olympia! Who are you? He was scared, okay? I just let him in. You let a stranger. Kedatangan Gary membawa petaka dalam rumah tersebut karena ternyata Gary adalah salah satu orang yang dapat bertahan hidup ketika melihat makhluk tak kasat mata tersebut. Orang-orang seperti Gary dapat disebut sosok fanatik. Mereka terobsesi untuk melihat makhluk yang mereka yakini sangat indah. Mereka yang akan membuat orang-orang terdorong untuk bunuh diri, dan hal itu pun terjadi dalam rumah tersebut. Ketika Mallory dan Olympia sedang melahirkan secara bersamaan, dibantu oleh Charlie, Gary dengan sengaja membuka pintu jendela mengakibatkan Charlie dan Olympia tak sengaja melihat makhluk tak kasat mata itu, dan mereka berdua langsung membunuh diri mereka sendiri. Untung saja sebelum Olympia tewas, Mallory berhasil meyakinkan Olympia untuk menyerahkan bayi perempuan yang baru saja dilahirkannya. Disusul dengan tewasnya Douglas, untung saja Gary berhasil dibunuh oleh Tom. Kemudian Tom menyelamatkan Mallory dan kedua bayi yang baru saja lahir sebelum peristiwa naas tersebut terjadi. Kita berpindah ke 5 tahun kemudian. Mallory dan Tom telah menjadi pasangan yang saling menjaga dan melindungi bersama dengan boy dan girl. Namun, keadaan menjadi tidak aman saat mereka mengetahui bahwa sekelompok orang seperti Gary masih berkeliling di sekitar mereka. Lalu mereka menerima panggilan radio dari seseorang asing bernama Rick yang memberitahukan bahwa ada sebuah tempat yang aman yang dapat dicapai dengan 2 hari perjalanan melewati sungai. Saat itu, Tom tertarik dan antusias untuk pergi ke tempat itu. Namun berbeda dengan Mallory yang tidak percaya dan meyakini bahwa Rick sedang menipu mereka. Four of us. Akhirnya mereka berempat bergegas untuk pergi menuju tempat itu.
dan mampir di sebuah rumah untuk menambah suplai mereka. Tetapi datanglah sekelompok orang fanatik yang selama ini mereka hindari. Tom menyuruh Mallory untuk segera membawa anak-anak pergi ke perahu, sedangkan dia akan mengelabui orang-orang tersebut untuk melindungi Mallory dan anak-anak. Tom berhasil menembak salah satu dari mereka. A woman and 2 kids over here. Namun dia merasa penutup mata yang mengganggunya. Tom segera membuka penutup matanya dan berhasil membasmi sebagian besar dari sekelompok orang tadi. Tapi sayangnya, ada satu orang yang melihat Mallory dan anak-anak. Orang tersebut mengejar mereka dan langsung disusul oleh Tom. Dengan susah payah Tom mencoba menembak orang tersebut karena ternyata Tom sudah berkontaminasi dengan makhluk tak kasat mata. Karena Tom sudah tidak memakai penutup mata, setelah Tom berhasil menembak orang fanatik itu, dia menembak kepalanya sendiri dan tewas. Mallory pun sangat terpukul ketika menyadari Tom sudah tewas karena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Ia kemudian memutuskan untuk mengabulkan keinginan Tom, yaitu membawa anak-anak ke tempat aman yang disebutkan Rick. Selama hampir 2 hari, mereka berjuang bertahan hidup dan terombang-ambing di atas sungai dengan keadaan mata tertutup. Hold on tight. Don't move. Hold tight. Dan tibalah ketika perahu mereka harus melewati arus jeram yang adalah titik paling berbahaya dari sungai itu. Ditambah dengan dilema, Mallory yang harus memilih siapa dari antara kedua anak tersebut yang akan melepas penutup mata untuk memberitahu Mallory arah untuk mendayung. Namun, pada akhirnya tidak ada yang dipilih dan mereka melewati arus jeram itu dengan mata yang tertutup. Walaupun perahu mereka sempat berbalik karena arus yang begitu mengerikan, namun mereka berhasil sampai ke tepian untuk mencari tempat perlindungan yang aman yang ditandai dengan kicauan burung. Keadaan menjadi sangat sulit dan semakin menegangkan ketika mereka harus menelusuri hutan dengan keadaan mata yang masih tertutup. Mallory berlari dengan kencang tanpa mengetahui apa yang ada di depannya. Diganggu dengan suara halusinasi makhluk tak kasat mata yang mencoba mempengaruhinya untuk membuka penutup mata. Namun, dia tetap berlari dan tiba-tiba tersandung, lalu terjatuh. Ia pun terpisah dengan anak-anaknya, dan makhluk tak kasat mata tersebut mencoba mempengaruhi Boy dan Girl untuk membuka penutup mata mereka. No, that's not me! No, that's not real! Keep your blindfold on! Untung saja, Mallory berhasil menemukan Boy dengan membunyikan bel sepeda. Tetapi Girl tidak datang karena ternyata Girl sangat takut kepada Mallory yang selama ini terlalu keras kepadanya. Saat Girl hampir membuka penutup matanya, Mallory meminta maaf dan berjanji bahwa suatu hari Girl dan Boy dapat bermain bebas dengan anak-anak lain dan akan ada kehidupan yang indah yang akan mereka jalani bersama. Akhirnya Girl datang kembali dan mereka bertiga bisa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat perlindungan yang aman. Saat mereka sampai, Mallory mengetuk pintu itu dan memohon agar orang-orang yang ada di dalam untuk membuka pintu, walaupun hanya anak-anak saja yang masuk, karena makhluk tak kasat mata itu masih mengejar mereka. Akhirnya pintu terbuka dan mereka bertiga diizinkan untuk masuk ke dalam, dan mata mereka langsung diperiksa. She's okay. Saat Mallory membuka penutup mata, dia melihat bahwa tempat tersebut adalah sekolah tunanetra. Dan orang-orang yang ada di tempat itu adalah orang-orang yang tidak bisa melihat sehingga mereka kebal terhadap makhluk tak kasat mata itu. Dan tanpa disangka, Mallory bertemu dengan Dr. Lam yang ternyata juga selamat dari peristiwa mengerikan tersebut. Kemudian Mallory memberi nama kedua anaknya
Girl diberi nama Olympia, yang adalah nama ibunya sendiri, dan Boy diberi nama Tom, yang adalah pria yang dicintai Mallory yang sudah mengorbankan nyawanya untuk mereka. Dan film pun tamat. Bagaimana serukan filmnya? Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Salam hormat dari saya izin mundur diri.